Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Satria Pratama Buda Wijaya, NIM 17155-038, Prodi Teknik Informatika, kelas reguler. Di sini saya akan jelaskan bagaimana cara membuat desain aplikasi sistem pakar, yaitu yang pertama ada mempersiapkan database dan relasi. Lalu yang kedua, mempersiapkan tabel utama. Yang ketiga, ada mempersiapkan tabel bantu. Lalu yang keempat, mempersiapkan data akhir pada database. Dalam mempersiapkan database dan relasi, kita perlu membuat database. Buatlah database dengan format menggunakan NIM, lalu underscore simpa mdb. Selanjutnya, membuat relasi. Untuk membuat relasi, aplikasi sistem pakar dengan sistem kepastian, setidaknya kita memerlukan 4 tabel yang saling terkait. Nama tabel yang akan dibuat yaitu tabel penyakit, tabel gejala, tabel relasi, dan tabel analisa hasil. Dan ini merupakan relasi dari keempat tabel utama tadi. Jadi alurnya itu analisa hasil, terus ke penyakit, terus setelah itu ke relasi, lalu dari relasi kita ke gejala. Dan ini merupakan cara atau langkah-langkah dalam membuat tabel utama tadi, seperti membuat tabel penyakit, tabel gejala, dan lain sebagainya. Oke. Langkah pertama sebelum membuat database, kalian pastikan dulu Apache dan MySQL-nya aktif dahulu di program SAM. Lalu selanjutnya kalian buka web browser kalian, lalu ketikkan localhost phpMyAdmin seperti ini. Dan jikalau kalian belum membuat database baru, kalian bisa klik new. Tapi karena di sini saya sudah membuatnya, maka saya klik yang ini. Selanjutnya, yang ini kita beri nama tabel penyakit. Ini kita beri ininya 5. Terus kita isi yang pertama kode penyakit. Untuk yang kedua, nama penyakit. Dan yang ketiga kita isi nama Latin. Keempat, definisi. Dan yang terakhir ada solusi. Terus untuk tipenya sendiri, untuk kode penyakit kita pilih char. Ini dia char. Untuk nama penyakit kita pilih varchar. Selanjutnya nama Latin juga varchar, sama definisi kita pilih teks. Teks ini sudah ada. Selanjutnya solusi juga teks. Solusi kita pilih teks. Dan untuk panjangnya kita masukkan 4 untuk kode penyakit, 5 untuk nama penyakit. Selanjutnya nama Latin kita beri 60, definisi juga 60. Untuk solusi biarkan kosong saja. Dan untuk kali ini primary key-nya kita ada di kode penyakit. Pilih ini lalu klik primary. Lalu setelah ini primary, lalu go. Sudah, setelah ini sudah selesai, kita pilih save. Nah, sudah seperti ini. Ini kita sudah membuat tabel penyakitnya. Selanjutnya kita buat tabel baru lagi, yaitu tabel gejala. Kita isi namanya tabel
gejala. Untuk isinya dari tabel gejala ada yang namanya kode gejala. Selanjutnya nama gejala, nama NM ya, NM gejala. Dan untuk tipenya sendiri kita pilih kode gejala dengan char. Selanjutnya nama gejala kita pilih varchar. Untuk panjangnya kode gejala 4 dan nama gejala kita masukkan 100. Sedangkan untuk primary key-nya seperti biasa kita pilih kode gejala. Pilih di sini, lalu pilih sini, lalu jadikan primary. Selanjutnya go. Kita simpan terlebih dahulu. Dan ya, tabel gejala seperti ini sudah jadi. Selanjutnya yang ketiga, kita akan membuat yang namanya tabel relasi. Tabel relasi. Di tabel relasi ada yang namanya kode penyakit. Selanjutnya ada yang namanya kode gejala. Ini jenisnya kita ubah menjadi char semua. Untuk kode penyakit char, dan untuk kode gejala juga char. Ini dia. Terus untuk panjangnya kita pilih 4. Dan ini bawah juga 4. Untuk primary key-nya sendiri kita pilih kode penyakit. Kode penyakit jadikan primary key. Go. Tinggal kita simpan. Untuk tabel relasi sudah jadi seperti itu. Selanjutnya kita akan membuat tabel baru. Kita klik new tabel, lalu kita beri nama tabel analisa. Kita masukkan ID, lalu kita masukkan nama, lalu setelah itu kita beri nama yang ketiga jenis kelamin. Lalu keempat ada yang namanya alamat, dan ternyata ini kurang 4 ya, kita tambah ini, tambah 4. Sudah jadi seperti ini. Dan terus kita isi. Setelah alamat kita masukkan pekerjaan. Selanjutnya kode penyakit. Selanjutnya no IP. Dan yang terakhir ada tanggal. Di tipe kita masukkan yang pertama ID itu integer, biarkan. Selanjutnya nama kita ganti dengan varchar. Selanjutnya untuk kelamin sendiri kita pilih enum. Ini. Terus alamat kita pilih varchar. Dan pekerjaan sama varchar. Kode penyakit kita pilih char. Selanjutnya no IP kita pilih varchar. Dan yang terakhir tanggal kita masukkan date time kita cari ini. Terus untuk panjangnya sendiri ID kita cukup 4 saja. Nama kita masukkan 60. Lalu untuk jenis kelamin kita pilih edit num set. Kita masukkan di sini P.
lalu di sini W, lalu kita go. Selanjutnya untuk varchar, untuk 6 alamat maksudnya. Untuk alamat kita masukkan 100 karena alamat biasanya cukup panjang dan pekerjaan 60. Lalu kode penyakit 4 dan no IP kita masukkan 60. Sedang untuk daytime kita kosongi saja. Terus yang dijadikan primary key yaitu ID. ID kita di sini ID kita jadikan primary key. Kita go, selanjutnya kita auto increment-nya di klik ya. Kita jadikan auto increment untuk yang ID juga selain primary key. Oke, kita simpan dulu. Kita save. Dan ini tabel analisa merupakan 4 tabel utama. Selanjutnya kita membuat tabel bantuan, 4 tabel bantuan juga. Kita buat new, kita beri nama tabel bantuannya dengan TMP penyakit. Kita isikan nama yang pertama no IP. Terus yang kedua kita isi kode penyakit. Untuk jenisnya atau tipe, yang pertama kita isi varchar. Di no IP varchar, kemudian di kode penyakit kita pilih char saja seperti pada modul. Selanjutnya untuk panjangnya atau nilai kita beri 60 di no IP dan kita beri 4 di kode penyakit. Sininya biarkan non. Dan untuk tabel pembantu kita tidak perlu memberikan primary key atau auto increment pada tabel pembantu TMP penyakit ini. Selanjutnya kita pilih save saja. Nah, seperti ini TMT penyakit, tabel pembantu TMT penyakit. Selanjutnya kita buat tabel pembantu lagi dengan nama TMP analisa. Yang pertama kita no IP, terus yang kedua ada yang namanya kode gejala, dan yang ketiga kode penyakit. Selanjutnya untuk tipenya, yang pertama kita pilih varchar untuk no IP, dan selanjutnya kode gejala kita pilih char. Untuk kode penyakit juga char juga. Kita terus panjangnya 60 untuk no IP, selanjutnya 4 untuk kode gejala dan 4 untuk kode penyakit. Selanjutnya kita bisa save. Dan seperti ini jadinya untuk TMP analisa. Dan selanjutnya kita akan membuat TMP gejala. Untuk namanya yang pertama ada no IP, yang kedua kita masukkan kode gejala. Terus yang pertama no IP kita biasa varchar sesuai modul, dan kode gejala ada char. Terus panjangnya no IP kita beri panjang 60 dan kode gejala 4. Oke, seperti ini, dan selanjutnya bisa kita save atau simpan. Terus selanjutnya kita akan membuat TMP
TMP pasien. Di sini yang pertama namanya ada ID, terus yang kedua ada nama, yang ketiga kita beri nama kelamin, keempat ada yang namanya pekerjaan, dan sepertinya ini kurang dua lagi ya. Terus kita bisa tambah di sini jadi dua. Sudah seperti ini. Di bawahnya pekerjaan, kita isi no IP. Selanjutnya yang terakhir kita bisa isikan tanggal. Sedangkan untuk ID kita isikan tipenya dengan varchar. Selanjutnya nama bisa diisi dengan char. Lalu kelamin kita isi enum. Selanjutnya kita isi pekerjaan dengan varchar. Lalu no IP kita isi varchar juga. Selanjutnya di tanggal kita isi date time. Kita cari ini date time. Terus untuk panjang nilainya kita beri 4 saja untuk ID. Selanjutnya nama karena cukup panjang 60. Selanjutnya enum di sini kita bisa pilih P dan di sini W. Lalu kita go saja. Selanjutnya pekerjaan, karena pekerjaan biasanya cukup panjang, kita beri nilai 100 dan juga sesuai modul memang seperti itu. Di no IP kita beri 60. Oke, seperti ini. Dan berdasarkan modul yang ada, kita beri ID dengan primary key. Terus juga kita beri auto increment pada ID-nya juga. Selanjutnya kita simpan. Oke, di sini ada kesalahan, incorrect column specifier for column ID. Dan kesalahan ini setahu saya untuk tipe data varchar kita tidak bisa memberi auto increment. Jadi mungkin kesalahan dari modulnya. Di auto increment sendiri bisa ditambahkan ketika tipe datanya integer. Jadi ketika bukan integer, lalu kita klik auto increment-nya, maka akan keluar notifikasi kesalahan seperti ini. Maka menurut saya lebih baik auto increment-nya kita matikan saja. Selanjutnya kita kembali simpan. Jadi begini tampilannya, ada tabel analisa, tabel gejala, tabel penyakit, tabel relasi, terus ada TMP analisa, TMP gejala, TMP pasien, dan terakhir ada TMP penyakit. Oke, saya rasa kita sudah selesai membuat desain database aplikasi sistem Pakar. Dari memulai mempersiapkan database dan relasi, terus mempersiapkan tabel utama. Tabel utama ini tadi analisa, gejala, penyakit, relasi. Terus kita sudah membuat atau mempersiapkan tabel pembantu, yaitu tadi ini TMP analisa, TMP gejala, TMP pasien, TMP penyakit. Dan yang terakhir kita sudah membuat struktur data pada database. Ini semua struktur data sudah kita buat. Saya rasa cukup. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.